Ini saya suka ya, saya ngomong salam, beliau ngomong assalamualaikum, gimana tuh? Enggak, karena saya kan biasa gini, sekolah Alkitab saya itu sister schoolnya itu dengan Palestina. Oh ya. Dengan Bethlehem kan Palestina. Jadi alhamdulillah. Justru saya di sana nggak pernah dengar alhamdulillah, yang saya dengar alhamdulillah. Kan pengucapannya lafalnya demikian. Terus assalamualaikum, insyaallah, itu hal-hal yang hari-hari yang saya dengar dari anak saya. Dan Pak Pendeta nggak anti itu? Ya itu bahasanya dia. Padahal ya dia Kristen, maksudnya sekolah teologi. Di Kristen itu pakai bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa aja gitu. Biasa aja, karena itu kan bahasa Arab. Kebetulan kita punya sister schoolnya, teologi, kita mungkin satu-satunya yang berhubungan sama Palestina. Gitu. Tapi saya penasaran ya, saya kan sebenarnya saya itu bukan Kristen Protestan. Saya itu Katolik. Dari lahir itu Kristen Katolik. Katolik sampai mungkin sekitar sampai kuliah mungkin ya. Habis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja. Mungkin lebih tepatnya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, ya ateis lah saya ngomong. Pokoknya itu, Tuhan tahu, Dokter Richard tahu, saling tahu lah. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Tapi saya tuh sering mendengarkan shalom. Shalom itu apa sih artinya? Sama, jadi kalau saya di Palestina, saya jangan coba-coba bilang shalom. Bisa dilempar batu saya sama orang. Oh iya? Loh iya, karena itu bahasa Ibrani. Oh oke. Yahudi ya? Aja. Agamanya Yahudi, tapi bahasanya bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya, kan ada banyak orang Arab di Israel. Ada banyak orang Arab di Israel. Ketemu orang shalom dia. Oke. Walaupun di Arab pakai. Kalau di Arab biasa aja shalom. Kalau di Israel. Oh oke. Jadi karena itu bahasa Ibrani. Jadi kalau dia di Israel, orang-orang Arab yang pakai apa tuh namanya hijab dan lain-lain. Misalnya kayak di rumah sakit atau di terminal atau apa, ketemu orang biasa ya shalom ini. Terus dia ngomong Ibrani. Artinya walaupun apa sih? Shalom itu damai sejahtera, sama seperti assalamualaikum. Tetapi ketika di Palestina, ya kan ini negara sebelahan kan. Ketika di Palestina, mau dia orang Kristen, mau dia apa, biasa aja alhamdulillah gitu. Apa kabar? Alhamdulillah gitu. Biasa aja gitu. Nah, cuman di kita dijadikan bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Ibrani adalah bahasa Kristen. Nah itu yang salah kaprahnya. Oke, padahal itu sebenarnya ya saling mendoakan, saling ini ya, salam ya. Dalam Alkitab dikatakan kalau kamu masuk rumah, ucapkan damai sejahtera. Gitu. Nah dalam bahasa Alkitab aslinya, bahasa Ibrani, dibilang when you enter the room, say shalom. Nah sebetulnya itu. Gitu. Oke Pak Pendeta, saya tuh kangen podcast dengan Pak Pendeta, atau nggak Pak Pendeta? Saya kan podcast dengan Pendeta Gilbert kan. Begitu masuk di grup YouTube saya, langsung kan tim saya, ada tim pimpinan perusahaan ngomong kan, wah bukannya Pak Pendeta Gilbert marah sama Dr. Richard? Musuhan? Enggak, gue bilang enggak pernah musuhan. Masih telepon-telepon. Iya dia bilang, soalnya masyarakat bilang Dr. Richard dengan Pak Pendeta musuhan. Aku gak pernah, kita telepon-telepon dari Pak Pendeta ya. Gak ada. Ini gara-gara video viral di bulan Januari nih Pak Pendeta. Saya datang ke tempat Pak Pendeta jadi viral nih Pak Pendeta. Tapi saya sudah menjelaskan Pak Pendeta. Aman. Jadi mungkin Pak Pendeta deh cerita versi Pak Pendeta Gilbert. Saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta Gilbert di Januari. Kembali buat saya, sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dalam Alkitab ada istilah gini, bukan manusia untuk sabat, tapi sabat untuk manusia. Jadi artinya semua peraturan itu untuk kemanusiaan, bukan semua ketuhanan melanggar kemanusiaan. Jadi pokoknya demi ketuhanan kita musuhan sama manusia. Kayaknya sih nggak gitu. Justru sebelum belajar agama kita belajar kemanusiaan aja dulu gitu. Belajar jadi manusia dulu. Belajar jadi manusia gitu. Jadi dalam Kristen ada istilah gini, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa jadi manusia gitu. Karena ada kalanya manusia belum bisa jadi manusia gitu. Ketika kita ngelihat perbedaan kita benci, ketika kita ngelihat perbedaan kita serang, ketika kita ngelihat perbedaan kita maki, ya itu dia kan belum jadi manusia. Itu kan sama kayak binatang. Karena kucing bukan anjing,
waktu anjing lihat kucing dia serang gitu. Karena anjing merasa lebih besar kan gitu. Nah ketika kucing lihat tikus, dia lihat anjing gak berani. Dia lihat tikus dia serang. Karena apa? Karena tikus ini bukan kucing kan gitu. Nah ketika saya mayoritas, dia saya serang. Ketika saya serang gitu. Ketika Dr. Richard pindah, saya serang dulu gitu. Kan gitu. Okay. Nah itulah yang terjadi. Kita gak musuhan loh, kita temenan. Kita masih telepon-teleponan. Karena kita masih manusia. Tapi kayak gimana ceritanya kemarin kejadian saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta? Mungkin versinya Pak Pendeta nih ya. Kalau buat saya sih kan biasa aja kan. Ada orang yang punya sesuatu untuk diceritakan, sesuatu untuk dibagikan. Awalnya Pak Pendeta, ceritanya awalnya kenapa saya bisa datang? Kan itu ada rangkaian, kita ada kegerakan untuk orang-orang muda di gereja. Nah rangkaian pertamanya Denny Sumargo, ya kan? Oh itu Bang Densu di situ juga kemarin? Bang Densu, jadi mulainya kan per bulan kita bikin kan. Pertama Bang Densu, terus kedua Dr. Richard Lee, yang ketiga Onje gitu. Nah sebelum Paskah ini baru Paskah ada siapa lagi itu satu. Nah jadi rangkaian itu seperti itu dan semua sama. Kita nggak lihat dari kedekatan seseorang dengan Tuhan atau apa. Ya biasa aja ada something to share gitu. Ada sesuatu yang dibagikan. Karena kalau ingat saya bilang bisa menginspirasi anak-anak muda. Anak-anak muda ya pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya ceritanya bilang sama Dr. Richard gini, Dr. Richard kan dokter ini pernah ngalamin sukses, pernah ngalamin susah. Jadi istilahnya bantingan-bantingannya asik. Tahan banting. Jadi, tahan banting gitu. Nah yang sekarang saya bilang anak sekarang itu agak ya gampang goyang, gampang kepahitan, gampang stres, gampang putus asa. Nah sebetulnya itu aja yang menginspirasi gitu. Nah jadi kita nggak lihat Dr. Richard sebagai orang yang penuh Roh Kudus, penuh kemuliaan Tuhan gitu. Nah, dan itulah yang dibagikan oleh Dr. Richard. Kira-kira itu aja sih. Minta gitu. motivasi ya Pak Pendeta. Iya, lebih ke arah motivasi, semangat supaya jadi kuat gitu. Ya kan, istilahnya tanpa Tuhan aja kuat, apalagi dengan Tuhan kan gitu istilahnya. Oke, jadi tapi masalah itu jadi viral banget. Ya biasa kan kalau Dr. Richard harus viral, kalau bukan viral ya, namanya bukan Dr. Richard. Tapi di bayangan aku Pak Pendeta, itu tuh kakak. Itu kakak. Tapi satu loh yang saya perlu klarifikasi. Dr. Richard nggak minta tarif loh. Kita nggak ada urusan tarif-tarifan gitu. Itu betul-betul saling bantu. Saling bantu aja gitu. Ngobrol biasa aja. Jadi takutnya nanti ini karena Dr. Richard ada hitungan-hitungannya. Nggak. Itu clear. Itu clear. Dr. Richard nggak pernah juga kasih Pak Pendeta kalau saya datang transportnya sekian, uangnya sekian. Ya, itu clear. Jelas. Memang nggak pernah. Tapi saya itu sebenarnya senang Pak Pendeta. Ini kan aku ada utang Pak Pendeta. Pendeta ini bilang, Dok nanti ada ibu-ibu bulan Mei. Lagi ya. Dr. Richard kan urusannya wanita kan. Skincare, perawatan. Jujur Pak Pendeta, saya tuh senang Pak Pendeta. Jadi saya senang tuh berbagi, bukan soal keagamaannya. Karena kan saya kan ngerasa saya nggak agamis ya. Mungkin yang lain mungkin lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, lebih rajin ke gereja dari saya. Jadi saya malu sih. Tapi ya kan saya dikaruniai mungkin lebih dulu sukses, lebih dulu meniti bisnis jadi lebih besar ya. Sehingga saya senang bisa berbagi pengalaman. Kayak kemarin dan buat saya kelebihannya bukan anak orang kaya. Jadi bukan sukses karena fasilitas. Kalau sukses karena fasilitas kan setiap orang bisa. Justru kan bagaimana menjalani hidup dengan seni gitu. Itu kan yang menjadi pelajaran gitu. Karena ada banyak orang lihat Tuhan tuh dalam bentuk seremonial, ya kan? Tapi kan sebetulnya walaupun Dr. Richard bilang, saya sih bukan orang yang tukang berdoa apa. Tapi kalau kepepet kan pasti ya Tuhan tolong saya gitu. Jadi itu kan juga ya. Itu kan pasti yang memotivasi seseorang gitu kan. Nggak mungkin I don't believe in God atau apa kan nggak. Pasti apapun Tuhan tolonglah gitu. Tuhan siapa kek pokoknya Tuhan ya kan. Somewhere up there please help me. Please somewhere up there please help me kan kira-kira kan begitu. Simple aja sebetulnya. Gitu. Yeah. Tapi saya nggak mungkin karena gini ya. Mungkin karena kemarin itu video viral itu ada dua ya. Satu karena acaranya ternyata gereja. Di pikiran saya adalah anak-anak muda kumpul ya kan. Ternyata ada ibadah ringan di awal gitu kan. Walaupun saya nggak mimpin apa-apa kan. Terus ada kedua tuh saya kepleset lah. Ya itu kan sebagian buat telinga orang mungkin nggak bagus gitu. Tapi kan buat seseorang ya biasa aja kan. Jadi kembali
we cannot please everyone. Gitu. Yang penting pokoknya ya Dr. Richard tahu aja kan begitu, ya kan. Jadi dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Iya kan? Bukan Tuhannya berarti nggak tersinggung ya? Iya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu, kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi gitu. cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok dua? Ya ilah. Presidennya cuma boleh satu ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta. Ini loh, kita jujur dulu. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, sorganya di situ. Kristen ya, iya yang sebelah situ. Muslim, yang tengah tuh yang agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu. Tuhannya satu ya kan. Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin kota-kota. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya. Firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik.
Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu. Oh, ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini, saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Okay. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Okay. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus akui surga. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen gak? Pertanyaan saya gini. Semua orang Kristen pasti masuk surga gak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga gak? Belum tentu. Nah udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka enggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam. Yang masuk surga harus Kristen. Atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya. Teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham, pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana... Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus gak sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak juga gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Lalu kalau orang bilang, Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus, ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama, gitu kan. Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari. Iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah kenapa belum menemukan? Ya bukan salah Dr. Richard. Salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya, ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Bener gak? Bener gak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit?
Ustadz Dery bilang masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita kan, mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas enggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Nah kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Kalau saya bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Iya kan? Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Kalau saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Buat saya, kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dr. Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. Jadikan saya orang yang lebih baik. Dan ketika kita menjadi orang yang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Iya, tapi jujur saya sedih sih. Karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya. Jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur gitu kan. Karena mau mencari, kalau saya di kampung terus, saya nggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah, tuh senang harus di kampung gitu. Lu harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta. Ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu. Kesannya tuh kan, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya kan? Dalam hidup saya, kalau saya yakin, I believe in true God, somehow you will find true God. Karena Alkitab saya bilang, barang siapa yang mencari akan menemukan. Kan begitu. Hidup dibikin simple dok. Ya lagian agak aneh juga Pak Pendeta. Karena menurutku kalau misalnya ketika orang lain itu jadi lebih baik, ketika orang lain itu berbahagia, kalau orang lain itu bergembira, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya atau orang yang di samping dia harusnya ikut bahagia dong. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, orang yang lagi menemukan Tuhan, ya orang yang jadi lebih baik, kita itu menjadi sedih dan kita itu jadi marah, justru kita harus pertanyakan. Hatinya nggak bersih. Apakah kita sudah belajar agama dengan baik? Apakah kita belajar agama susah lebih lihat orang baik? senang lihat orang susah. Itu sih menurut saya sih. Dan agama ini harus kita tahu bukan punya kita. Kalau dalam iman Kristen dibilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu gitu. Jadi bukan punya kita. Jadi itu juga yang saya pertanyakan. Kenapa gampang sekali orang sekarang melaporkan penistaan agama? Kok agama saya? Kayak saya yang punya gitu. Jadi kalau Dr. Richard pindah agama, saya marah. Karena Dr. Richard tadinya anggota saya gitu. Lah enggak juga gitu. Kan Tuhan punya. Ya kan? Kalau Tuhan mau jaga Dr. Richard supaya nggak pindah, bisa nggak? Bisa aja gitu. Tapi kan sekali lagi hanya ada satu surga. Somewhere there hanya ada satu Tuhan. Karena lucu kan? Tuhan, kok versi yang mana ya? Oh, kok versi Hindu. Oke, gitu ya kan? Jadi kayak basbis pisang rebus gitu. Basbis pisang rebus, duit 100 gunung meletus. Terus di mana itu yang kita sembah gitu? Ya enggak juga. God is one gitu. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihatnya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja gitu.
tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya, kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya. 4 kali. Atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang pindah, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow, somewhere, might be, ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok, istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu, sampai mereka belum mendarat. Tuhan, kalau saya salah saya minta ampun, kan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka tuh kan sedang mencari. Mencari apa? The true God gitu. Kan mencarinya true God gitu, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang, bukan mencari true God. Nah, mudah-mudahan dia temukan, kan begitu. Oh, malah didoakan. Lah iya dong, harus begitu. Habis mau diapain? Ya itu bagus, itu enggak bagus. Sih, enggak bagus, biasa aja. Enggak, tapi kan kalau misalnya nih. Takutnya ini leher udah gak muat lagi kalau dibilang bagus. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak kita misalnya, anak kita ya, keluar dari rumah kita, malah kita marah, ya malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba, kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya gak bagus. Betul nggak? Dan kita harus rangkul. Loh, kan saya bilang anak hilang dalam Alkitab, dia pergi, bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang hamba dari bapak. Dia bilang, kita buat pesta. Oh iya, saya ingat itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Masa cerita masa lalu lupa? Ingat, ada di sekolah terus ulang-ulang. Kalau itu domba yang hilang. Kalau itu tolong yang umat barunya Dr. Richard, cerita itu kalau orang Kristen, Katolik cuma ingat satu cerita, pasti anak yang hilang. Karena itu satu-satunya paling sering diceritain. Lo betul nggak? Iya, betul. Yang lain boleh lupa, yang satu enggak. Bapaknya sampai lepas cincin. Nah, itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Tapi memang aku setuju sih harus dirangkul.